Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hadirin hadirat serta pemirsa kaum muslimin muslimat semuanya saya hormati dan saya muliakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Tentunya kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di mana pada pagi hari ini kembali Allah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita semua sehingga kita bersama kembali berjumpa dalam kajian online kitab Nailur Roja Syarah Safinatun Najah. Mudah-mudahan bisa istiqomah dan kita mendapatkan ilmu yang manfaat, barokah fid dunya wal akhirah. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga dan sahabatnya, dan mudah-mudahan kita semua kelak di yaumil qiyamah senantiasa mendapatkan syafaatnya. Amin. Hadirin hadirat serta pemirsa semuanya saya hormati dan saya muliakan. Sebelum kita melanjutkan atau memulai kajian pada pagi hari ini, mari kita bersama membaca surah Fatihah. Ila hadratin nabiyina syafina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa aswaji wa aladi wa dzurriyyati wa ashabihi ila jamil anbiya wal mursalin wal awliya wal ulama wa syuhada sholihin wa ila jamil malaikatil muqarrabin jami'a sahina mu'allimina jami'a abaina wa ummahatina jadadina wa jaddatina wa ihwanina wa khawatina wa auladina wa dzurriyyatina wa talamidina jamil muslimin wal muslimat wal mu'minat al haya'i minhum wal amwat sunhasah ila mu'allif hadzal kitab Nailur Roja Habib Salim bin Abdullah bin Sa'ad bin Sumir al-Hadrami, Sayyid Ahmad bin Umar As-Sadiri, nafa'anallah bihima bi'ulum ba'fid darain. Sya'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Nailur Roja halamannya 60 untuk terjemah Safinatun Najah halaman 26. Babnya adalah syarat sahnya sholat. Faslun fi bayani suruti sihhati sholati. Fasal menerangkan tentang syarat-syarat sahnya sholat. Kita tahu bahwa sholat menjadi kewajiban bagi kita semua yang harus kita jalankan, karena dengan kita mengerjakan sholat insyaallah kita akan selamat nanti di akhirat. Dan yang pertama kali dihisab nanti di hari kiamat adalah masalah sholat. Ketika sholatnya baik, maka ibadah-ibadah yang lain akan dianggap baik sehingga akan masuk surga. Hanya saja dalam menjalankan ibadah yakni sholat, kita harus benar-benar mengerjakan syarat dan rukunnya sholat biar sholat kita sah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa syarat sahnya sholat yang harus kita ketahui dan kita jalankan. Tidak boleh kita hanya sekedar mengerjakan sholat nih. Sholat misalkan cukup sholat nih. Sholatnya ora dipenuhi, ya tidak sah sholatnya. Syarat itu apa? Syarat adalah perkara yang menjadikan sahnya sholat namun bukan bagian dari sholat. Kalau rukun itu, rukun berarti kan bagian, perkara yang utama. Kalau rukun itu harus ada pada sholat, itu namanya rukun. Jadi bagian daripada sholat itu rukun. Kalau bukan bagian dari sholat namun harus ada
itu namanya syarat. Nanti syarat itu perkara dilakukan sebelum sholat dan harus ada pada saat sholat, itu syarat sholat. Kalau rukun itu terkait dengan apa-apa yang harus kita kerjakan di saat kita mengerjakan sholat. Syarat sholat ini harus dikerjakan sebelum sholat dan harus ada pada saat sholat. Misalkan orang harus suci dari hadas, dia harus melakukan wudhu dulu sebelum mengerjakan sholat, andaikan dia telah berhadas kecil misalkan. Pada saat sholat dia tidak boleh batal. Kalau batal wudhunya kok kentut di tengah-tengah sholat, ya sholatnya batal walaupun sudah melakukan wudhu sebelumnya sholat. Itu namanya syarat, dilakukan sebelum mengerjakan sholat dan harus ada sampai sholat itu selesai. Kalau di tengah-tengah sholat hilang, berarti sholatnya tidak sah. Jadi orang mengerjakan sholat tidak boleh hanya asal mengerjakan, itu tidak boleh, harus memenuhi syarat dan rukunnya. Faslun surutus sholati thamaniyah. Fasal syarat sholat itu ada 8 ya. Oke, syaratnya sholat ada 8. 8 ini bukan berarti semuanya 8. Ada sebagian yang mengatakan 5, ada sebagian 7, ada yang 8. Ini jumlah tidak penting, yang penting adalah isinya. Nanti berapapun pendapat ulama yang mengatakan syaratnya sholat, semuanya benar. Wasata'alamu mimma ya'fi annaha aktsaru, dan kamu akan mengetahui bahwa syarat sholat itu lebih dari ini, dari yang akan kita bahas nantinya. Jadi ada tambahan-tambahan selain daripada 8 ini yang dimasukkan ke dalam syaratnya sholat. Al-ma'na ya sudah, amma syurut ya. Al-ma'na anna syurutu sihhati shalah samaniyah wa sata'lamu mimma ya'ti annaha aktsar. Amma syurutul wujub, sebelum kita memasuki syarat-syarat sholat, walaupun babnya syaratnya sholat, di dalam kitab Nur Roja ini dicantumkan tentang syarat wajibnya sholat. Syarat wajib itu apa artinya? Jadi ketika orang itu terpenuhinya syarat-syarat ini, dia wajib sholat. Wajib itu artinya harus dikerjakan, tidak boleh ditinggalkan. Kok dia memenuhi persyaratan meninggalkan sholat, berdosa, dosa besar meninggalkan sholat itu, dosa besar. Yang paling buruk dampaknya ya, ketika orang meninggalkan sholat bisa kehilangan iman di akhir hayat. At-tahawun bisolah, orang yang meninggalkan sholat itu salah satu penyebab kehilangan iman di akhir hayat. Jadi waktu naza tidak memiliki tauhid, manu naza hilang keimanannya. Barseso, seorang yang sangat luar biasa dengan kewaliannya dan murid-muridnya yang luar biasa, di akhir hayatnya tidak membawa iman. Akhirnya apa dampaknya? Selamanya akan berada di neraka. Orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja ini sangat dikhawatirkan sekali, dia akan kehilangan iman di akhir hayatnya. Kalau sudah kehilangan iman di akhir hayat, di hatinya ada Tuhan selain Allah, di saat nazak sakaratul maut, maka selamanya akan masuk neraka, tidak akan bisa masuk surga. Naudzubillah min dzalik. Oleh sebab itu jangan sampai meninggalkan sholat wajib 5 waktu. Walaupun tidak mengerjakan sholat-sholat sunnah yang lain, tidak masalah. Andaikan memang malas dan seterusnya, tapi kalau 5 waktunya jangan malas. Tapi insya Allah kalau sudah mengerjakan sholat 5 waktu, sholat sunnah akan dikerjakan. Akan ada rasa iman, wah iman kok ndak qobliyah ba'diyah, iman kok ndak tangi wengi sholat malam, akhirnya ada perasaan seperti itu. Jadi ada syarat wajib, ada syarat wajib sholat. Syarat wajibnya sholat itu fasitatun, ada 6. Yang pertama adalah al-Islam. Jadi orang Islam itu harus sholat ketika dia memang sudah memenuhi persyaratan, yakni baligh dan berakal. Jadi kalau bukan Islam maka tidak wajib sholat, tidak wajib sholat. Dan ketika masuk Islam dia tidak wajib mengqadha sholatnya. La qadha alaihi idza aslama. Masuk Islamnya umur 80 tahun, baliknya umur 15 tahun, berarti tidak sholat berapa tahun? Kan lama toh? Nggih, 60
5 tahunan. Itu tidak wajib dikodok semuanya, tidak wajib dikodok. Walaupun begitu lama tidak sholat, kalau dia adalah orang yang memang bukan orang Islam, kok masuk Islam, maka tidak ada sholat yang wajib dikodok. Berbeda dengan orang murtad. Orang murtad itu orang yang sudah masuk Islam, karena alasan apa, akhirnya keluar dari Islam. Dia meninggalkan Islam. Di saat dia meninggalkan Islam, tentunya dia tidak sholat. Tidaknya sholat ketika murtad, berapa tahun pun dia murtad, tetap wajib untuk mengkodok sholat yang pernah ditinggalkan. Wajib baginya mengkodok ketika dia masuk Islam. Kalau tidak masuk Islam lagi ya lebih bahaya. Masuk Islam resiko kodok gitu loh. Makanya harus Islam dan selamanya Islam sampai akhir hayat Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah mati kecuali dalam keadaan Islam. Nah, begitu juga wajib kodok kepada mereka yang masih Islam, ya, tetap dalam Islam, bukan murtad, yang meninggalkan sholat pada waktu-waktu yang lalu, itu wajib kodok. Ada pendapat yang lebih bersahabat pendapatnya. Kalau saya katakan bersahabat, kenapa? Tidak harus segera, yang penting ada niatan untuk mengkodok, walaupun tidak segera dilakukan, itu bisa. Pendapatnya siapa? Habib Abdullah bin Al-Haddad. Habib Abdullah bin Al-Haddad itu mengatakan orang yang meninggalkan sholat, orang Islam meninggalkan sholat itu harus dikodok sholatnya. Hanya saja dia masih bisa melakukan sholat sunnah yang lainnya, ngerokok ya kena, ngobrol sih kena. Ikhlas secara Habib Abdullah. Waktunya cukup longgar, yang penting harus dikodok, sampai kedisian mati orang selesai kodoknya. Tapi menurut ahli fikih secara mayoritas, mereka mengharuskan mengkodok dulu dan tidak boleh melakukan sholat sunnah apapun. Jadi rokokan, ngobrol, atau niku ndak oleh. Lek selama seenek kodok sholat sing urung dikodok, sholat sing urung dikodok, kecuali tinggi megawe, mangan, turu, istirahat dan sebagainya yang kaitannya dengan memulihkan tenaga itu boleh. Tapi untuk hal-hal yang lain, mainan HP, orang ini hukumnya haram kabeh. Nalikane sing ndek kodok salat nggih. Niki pendapatnya ulama fikih secara umum. Habib Abdullah memiliki pendapat yang lebih longgar, wajib mengkodok, hanya saja tidak harus segera dilakukan, masih boleh nyantai-nyantai asalkan dikodok. Bukan berarti tidak dikodok, nggih, segera diselesaikan. Jangan sampai ketinggalan sholat tersebut tetap ada sampai meninggal dunia. Jangan ada keraguan masalah qadha nggih. Mazhab Syafi'i, mazhab lain yang seperti itu nggih. Ya jenenge wong mangan napa jenenge? Nongko yo kena pulute kan biasa nggih. Jenenge meninggalkan sholat nggih. Terus mengkodok itu ya sersikone salah sapa arek ngono kan pertanyaannya. Dan yang berikutnya adalah al-buluh. Yang kedua yang wajib mengerjakan sholat adalah ketika dia sudah baligh. Orang Islam baligh. Baligh itu tandanya ada 3. Bagi laki-laki dan perempuan itu yang pertama adalah keluar mani ketika di atas usia 9 tahun Hijriah, sebelum usia 15 tahun ya. Keluar mani baik dalam keadaan mimpi tertidur maupun nyata ya. Ya. Kalaupun nyata itu keluar mani dengan tanda-tanda mani, maka dia sudah baligh. Yang kedua usia 15 tahun baik laki-laki maupun perempuan, di saat memang sebelum 15 tahun itu tidak menstruasi atau tidak mengeluarkan air sperma. Yang ketiga adalah menstruasi yang terjadi setelah usia 9 tahun kurang sedikit ya. Setelah usia 9 tahun Hijriah kurang sedikit, sebelum usia 15 tahun. Kok sudah keluar haid, menstruasi, maka dia sudah baligh. Kalau sudah baligh, wajib hukumnya untuk mengerjakan sholat. Kok tidak mengerjakan, dia berdosa. Sebelum baligh tidak mengerjakan, tidak berdosa. Hanya saja kalau tidak dilatih sebelum baligh,
di saat balik dia akan keberatan mengerjakan sholat karena belum terbiasa gitu loh. Maka Nabi katakan muru asrobiya bisolah idza balagha sab'a sinin wa idza balagha asra sinin fadribu 'alaiha. Perintahlah anakmu untuk mengerjakan sholat ketika usia 7 tahun. Sudah perintah diajari mulai 4 tahun, 5 tahun itu sudah diajari tata cara wudu, bacaan-bacaan sholat, gerakan-gerakan sholat itu sudah diajari. Ketika 7 tahun sudah dipaksa untuk dilatih mengerjakan sholat secara rutin, secara istiqomah, tidak asal-asalan, istiqomahkan sejak kecil. Fadribu 'alaiha, dan pukullah anak ketika usia 10 tahun dia meninggalkan sholat. Walaupun 10 tahun dimungkinkan dia belum balik untuk laki-laki. Kalau sudah balik maka dia wajib. Kalau belum balik tidak wajib, akan tapi harus lebih dipaksa lagi untuk mengerjakan sholat. Tujuannya satu, di saat nanti balik dia sudah terbiasa. Kulino witing tresno jalaran saka kulino witing semangat ibadah jalan saka kulino. Nggih, kelek kulino akhirnya enteng. Jadi balik ini syarat yang kedua. Yang ketiga adalah wal aklu. Wajibnya sholat syaratnya yang ketiga adalah al aklu. Berakal. Berarti kalau gila ndak wajib sholat, sekaligus ndak ada kodok sholat bagi orang gila. Kemudian wan naqo minal haid wan nifas, bersih dari haid dan nifas. Jadi orang yang menstruasi itu tidak boleh menjalankan sholat. Orang nifas tidak boleh menjalankan sholat. Berbeda dengan istikhadah. Kalau dia istikhadah wajib mengerjakan sholat. Makanya harus tahu fikih tentang masalah menstruasi. Khususnya ibu-ibu, remaja-remaja putri itu harus tahu. Bapak-bapaknya juga penting tahu untuk mengajarkan kepada anaknya, kepada istrinya yang mungkin tidak tahu, kan lebih baik daripada bingung-bingung cari orang yang ngajarin, belajar sendiri bapaknya dan diajarkan kepada anak dan istrinya. Masalah istikhadah, karena orang itu kadang menyangka kapan keluar darah dianggap haid sehingga meninggalkan sholat, padahal bukan haid, bukan menstruasi. Bagi orang yang menstruasi, orang yang nifas, darah yang keluar setelah melahirkan, dia itu tidak wajib mengqadha. Tidak wajib mengqadha. Bagaimana kalau mengqadha? Hukumnya haram menurut Imam Ibnu Hajar dan tidak sah. Wah, saya ini eman-eman dulu tidak sholat 7 hari karena menstruasi, tak qadha saja. Jangan ngawur. Itu hukumnya justru haram menurut Ibnu Hajar. Dan juga tidak sah walaupun dilakukan waktu dia suci, karena memang tidak ada perintah untuk qadha sholat. Dan jangan yang laki-laki dianggap, wah dulu saya tidak sholat, saya sama dengan yang menstruasi, tidak perlu qadha. Ini kias yang tidak pas. Jadi yang laki-laki yang tidak sholat, dia meyakini tidak perlu mengqadha sholat yang ditinggalkan karena disamakan dengan wanita yang haid yang tidak perlu mengqadha sholatnya. Berbeda, tidak sama. Kemudian yang berikutnya adalah buluhu dakwah, sampainya dakwah. Artinya orang yang wajib sholat itu ketika dia Islam, balik, berakal, dan dia memang mengetahui kewajiban tentang sholat. Dia tinggal di tengah pemukiman, banyak orang yang menjelaskan tentang masalah sholat. Sholat ini kan masalah yang makluman bidin ala darurah, bid darurah. Semua orang tahu tanpa ada pemikiran panjang lebar bahwa jenenge wong Islam ini kudu kewajiban sholat 5 waktu. Semua orang tahu, tidak ada yang ndang tahu. Namun tidak semua orang Islam mengerjakan sholat 5 waktu walaupun tahu. Lek dipikir-pikir nggih, karena memang ndak oleh hidayah. Lek model sing ngoten niku kan ya akhirnya kudu menyongsong hidayah. Harus benar-benar merasa takut karena bisa tanda-tanda dia akan ditempatkan di neraka gara-gara berat menjalankan sholat. Surga dan nerakanya orang itu kan memang sudah ditentukan oleh Allah. Kalau Allah ingin masukkan orang ke dalam surga, ya Allah itu meringankan orang tersebut untuk menjalankan ibadah. Endeng fanu yasilhu lil yusra. Sedangkan kalau orang itu memang ingin ditempatkan di neraka, berat ibadah, berat, tidak mampu menjalankan ibadah, fanu yasilhu lil usra.
Semuanya kembali kepada kuasa Allah. Maka ketika kita berat menjalankan ibadah, ya kita takut, ini apakah memang menjadi tanda Allah akan menempatkan saya di neraka ya? Kok saya berat menjalankan sholat, bangun subuh kok berat, sholat malam kok berat, ini apa ya? Ada rasa kekhawatiran. Oh, kalau sudah ditakdirkan di neraka kan tidak apa-apa, kan tidak panas, sudah takdir mau apa ya? Jangan seperti itu. Yang mentakdirkan Allah, yang merasakan kita kan, tetap kita akan merasakan beratnya siksaan di neraka. Semua orang pasti akan mati, kita pun akan mati. Banyak orang yang sudah mati, kita mikir gitu. Memang hidup ini rangkaiannya ya seperti itu. Dari hidup kemudian mati, di sana ada pertanggungjawaban atas setiap perbuatan yang kita lakukan. Hidup di sana selamanya, di sini sementara, seperti itu. Kita tidak bisa menolak. Kita berada di buminya Allah dan harus mengikuti ketentuan Allah. Kalau waktunya meninggal dunia, harus meninggal dunia. Bukan masalah matinya yang kita persoalkan, namun masalah bekal yang kita bawa ketika mati itu sejauh mana, dan apa yang terjadi nanti setelah mati. Dianggap mati enak, wis ndak mikir utang, ndak mikir corona. Jangan dianggap seperti itu. Berat urusan, awakmu ndak sholat terus dikepuki, ngoten kan yo. Mboten enak to. Ya penak neng donya walaupun diuber-uber karo debt collector kan ndak sampai dikepuki balik. Delak-delik sik iso. Ning kono delik nanti. Wong kuburan ki sewempit. Arek mlayu nanti yo ndak iso. Mlayu ngalor yo dikepuk karo malaikat. Makanya jangan kita sembrono, gegabah dalam hidup, harus terus hati-hati, tidak usah sireno-reno, lakukan apa yang kiranya membuat kita selamat. Wa bulwi dakwah wasalamatul hawasi. Syarat wajibnya sholat yang keenam adalah selamatnya panca indera. Selamatnya panca indera, artinya panca inderanya orang itu memang tidak bermasalah. Tidak wajib bagi orang yang diciptakan Allah sejak kecil itu dalam keadaan buta dan tuli. Buta tuli, ndak iso. Diajari sholat kok ngendi wonge buta. Lek seiso nyawang ngoten gerakannya seiso melihat kan, walaupun tuli. Tapi kalau sudah buta sekaligus tuli, ndak bisa. Buta tok tuli misalkan diajarkan, misalkan begini, mungkin masih bisa. Tapi kalau sudah buta dan tuli, ndak bisa apa-apa. Maka bagi dia tidak wajib mengerjakan sholat, dan andaikan setelah dewasa dia sembuh, dia tidak wajib mengqadha sholat yang ditinggalkan ya. Karena memang tidak kewajiban. Jadi wajibnya sholat itu dikerjakan ketika terpenuhi 6 hal ini. Yang pertama sebagai seorang muslim, yang kedua sudah baligh, yang ketiga berakal, yang keempat suci dari haid dan nifas, yang kelima sampainya dakwah, yang keenam adalah panca indera yang tidak bermasalah, hati, mata dan telinga tidak buta dan tidak tuli. Sekarang kembali kepada syarat sahnya sholat. Syarat sahnya sholat tadi ada 8. Yang pertama toharatul hadasain, suci dari hadas 2. Hadas apa? Hadas besar dan hadas kecil. Jadi sholat tidak boleh asal sholat cuk-cuk takbiratul ihram Allahu Akbar, tidak bisa. Harus ada persiapan ya. Harus wudu, harus mandi kalau hadas besar. Wudunya harus benar. Sholatnya benar, wudunya salah, sholatnya ya tidak sah. Harus wudunya kok tidak sampai merata ya. Kadang-kadang basuh mukanya yang tidak merata karena make upnya baru dipasang ya. Maneman akhirnya ya mek ditelesit tok ya rasah. Lah darurat niki Pak. Ya enak darurat model ngoten niku mboten enten. Tetap harus wudu sesuai dengan aturannya, meratakan air ke seluruh anggota wudu, niat pada saat membaca membasuh muka. Ya karena mbiyen lemarai waktu kecilnya niatnya sebelum membasuh muka, jadi sampai tuwek membasuh muka tidak disertai dengan niat. Lah ngoten niki terus piye salate sing dhisik ya. Lah wudune model ndak sesuai dengan aturan. Gara-gara kurang ilmu. Mulane ngaji niku penting ya. Ora rugi wong ngaji. Oleh santapan rohani ya oleh santapan jasmani kan. Kopine yo enek, jajane enek. Wis penak wong karek linggo ae ora usah mikir. Sing mikir kasih nang kene gitu.
Makanya harus telaten, harus telaten. Ini demi kita, demi keselamatan akhirat. Taharatul hadasain, hadas suci dari hadas dua, hadas kecil dan hadas besar. Al makna annal awwal min syuruti sihhatis shalah kaunul musalli tahiranul hadasaini al asghari wal akbari. Syarat yang pertama dari syaratnya salat, adanya orang yang salat itu harus suci dari dua hadas, hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil dibersihkan dengan cara wudu atau tayamum, hadas besar dibersihkan dengan mandi atau tayamum. Bima'in au turabit, dengan menggunakan air, berarti kalau air wudu, au turabin atau debu, berarti dengan tayamum. Kalau untuk membersihkan hadas kecil dan hadas besar, kalau pakai air itu beda ya. Hadas kecil pakai wudu, kalau hadas besar pakai mandi. Itu kalau alatnya bersuci air. Tapi kalau alatnya bersuci itu debu, maka sama antara membersihkan dari hadas kecil dan hadas besar, sama-sama mengusapkan debu ke muka dan kedua tangan. Ojo dibedakne gambarane, lek wudu kan membersihkan hadas kecil, kalau mandi hadas besar. Kalau tayamum lek menggantikan wudu membasuh muka dan tangan, mengusap muka dan tangan. Tapi kalau untuk mandi besar, menggantikan mandi besar terus huluk-huluk lebu misalkan, gelundungan ngoten mboten, orang podo nggih, sama, hanya mengusap debu ke muka dan kepada kedua tangan, hanya itu. Sama antara tayamum untuk membersihkan atau mensucikan diri dari hadas besar maupun hadas kecil. Ya fala tasihu sholatu man sholla bihori toharotin ma'a wujudi ahadihima. Tidaklah sah sholatnya orang yang tanpa bersuci padahal ada air dan debu. Jadi harus dengan bersuci, ini syaratnya. Ini syarat saya sholat, tidak sah sholatnya tidak wudu dhisik utawa mandi kalau hadas besar. Apabila ada alat bersuci baik air maupun debu. Kalau tidak ada air ya beralih ke debu dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Tidak asal tayamum, pame mati neng omah cucuk tayamum. Wong tanggane sih enek lho. Masjid musala ya sih enek. Kok tayamum pinter fikih kok ngendi. Saking ngajine wis nglothok kabeh akhire ilang ya. Wis tayamum ae. Tidak bisa, itu ada syarat-syarat yang dipenuhi yang sudah kita bahas. Summa ingkana amid dan aliman athima. Apabila orang itu sengaja sholat tanpa berwudu, wis batal kok ndak wudu neh langsung sholat. Krono males nopo krono nopo, sengaja nih, maka athima, dia berdosa. Sholat saja nih, namun sholatnya tidak mendatangkan pahala, justru menjadikan dia berdosa. Gara-gara ndak bersuci, ngoten lho. Aja dianggap wah salat itu bagus, ora wudu ya ora sah salate. Ora oleh ganjaran, justru oleh dosa. Astima. Aunasian atau dia lupa, uthiba ala qasdi. Dia lupa kalau belum berwudu, kok ingatnya setelah dia salat. Oh, bar salat, wah aku mang ndak urung wudu ya. Aku wis batal mau. Tapi kok langsung sholat, lah wes piye keneh, ndak bisa seperti itu. Harus ngambil air wudu, kemudian sholat lagi, karena sholat yang tadi tidak sah karena tidak ada wudu, tidak suci dari hadas. Usiba ala qasdihi, walaupun dia mengerjakan sholat karena memang lupa, dia tetap dapat pahala atas niatnya, niat mengerjakan bacaan-bacaannya dapat pahala apabila dia lupa. Amma faqiduhuma fayusalli wujuban li hurmatil waqti wa yu'idu. Adapun orang yang tidak mempunyai alat untuk bersuci, baik wudu maupun debu. Debu itu kalau dalam mazhab Syafi'i kan harus ada ainnya, ada barangnya. Enggak cukup semua barang itu ada debunya. Ini kan enggak kelihatan. Enggak kelihatan. Kalau enggak kelihatan ya enggak ada namanya. Wong bersih ini. Maka dalam mazhab Syafi'i kalau memang tidak ada debu, ya namanya tidak punya alat bersuci. Air tidak ada, debu tidak ada. Bagaimana yang dilakukan? Wajib fayusolli wujuban. Dia wajib sholat lihurmatil wakti, untuk memuliakan waktu. Sudah masuk waktu duhur,
Dia tidak ada alat untuk bersuci, wudu tidak bisa, tayamum tidak bisa karena tidak ada, maka tetap wajib mengerjakan sholat. Hanya saja itu dia harus mengulang sholatnya. Nanti walaupun sudah sholat tetap harus diulang lagi, iadah, mengulang sholat, tidak sah sholatnya. Sebenarnya sah-sah saja, sebenarnya saja, namun tidak mencukupi, wajib untuk mengulang sholatnya. Tidak boleh kita katakan wong ini kan karena darurat sudah tidak ada, makanya saya ya sholat saya kan tetap sah, itu aja. Tidak wajib untuk mengulang. Sholatnya wajib dikerjakan, sekaligus wajib untuk diulang, gitu. Wajib mengerjakan sekaligus wajib untuk diulang. Tidak usah dikerjakan, wong nanti hanya mengulang aja kok, misalkan. Tidak bisa, harus tetap dikerjakan dan tetap untuk diulang. Ini syarat yang pertama, harus suci dari hadas kecil dan hadas besar. Sekarang syarat yang kedua, wat thaharatu anin najasati fi saubi wal badani wal makani. Syarat yang kedua dalam syarat sahnya sholat adalah suci dari hadas, suci dari najis, suci dari najis, anin najasah. Harus suci dari najis allati la yu'fa anha, najis yang tidak dimakfu. Berbeda dengan najis yang dimakfu. Fi saubi wal badan wal makan, baik dalam pakaian, pakaiannya harus suci. Kemudian yang kedua badan, yang ketiga adalah tempatnya sholat, tempatnya sholat, badannya harus suci. Kalau ada najis harus dibersihkan dulu dari najis. Pakaiannya juga demikian, harus suci. Yang ketiga tempat sholat, tempat sholat ini harus suci. Artinya tempat sholat itu apa yang ada di tempat kita sholat, apa sajadahnya, apa lantainya, itu harus suci. Kalau di situ ada najisnya, misalkan kita sudah bersih, badan bersih, pakaian bersih, kok di lantai ada najis dan ketepaan kita bersentuhan dengan najis tersebut, ya sholat kita tidak sah. Namun kalau kita punya space atau ada jarak dari najis, tidak sampai menyentuh badan najisnya, ya tetap sah. Jadi yang dimaksud dengan tempat itu harus suci, itu di mana kita di saat sholat itu tempat-tempat yang kita gunakan sholat adalah tempat yang bukan ada najisnya. Misalkan kok neng kandange pitik, kan telek tok neng kandange pitik, kandange wedhus, barang ngoten niku ya ndak sah salate. Al makna artinya annasani min suruti sihhati shalah. Sehingga yang kedua dari syarat sahnya salat at-thaharatu anin najasati khairil ma'fuwi anha. Suci dari najis yang tidak dimakfu. Jadi ada najis yang dimakfu. Najis itu kalau kita bagi ada 4. Yang pertama adalah najis yang tidak dimakfu, seperti kotoran, darah yang banyak, itu tidak dimakfu. Fisab wal ma, baik di baju maupun di pakaian. Ada kalanya yang dimakfu, ada kalanya yang dimakfu baik di pakaian maupun di badan, di air. Itu apa? Najis-najis yang tidak kelihatan. Nanti tidak kelihatan. Kalau dilihat pakai mikroskop itu kelihatan najisnya. Kalau dengan mata kepala tidak kelihatan, ya dimakfu karena tidak kelihatan. Yang ketiga adalah najis yang dimakfu untuk pakaian, tidak di air. Di pakaian dimakfu apa? Sedikitnya darah yang sedikit misalkan, atau darah yang tidak bisa dihilangkan, sudah digosok bolak-balik, dibersihkan, dicuci, itu tidak hilang-hilang, masih ada bekas warna darahnya, itu juga termasuk yang dimakfu. Tapi untuk di air, darah yang sedikit kok masuk ke air, airnya menjadi najis andekan kurang dari 2 kolah. Kemudian yang ketiga adalah najis yang dimakfu di air bukan di pakaian, seperti bangkainya binatang yang tidak mengalir darahnya, napa kados dene kutu nggih, lalat misalkan, itu kan tidak ada air darah yang mengalir ketika dipotong. Adanya darah itu kan bukan darahnya nyamuk, itu bukan darahnya binatang tersebut, kan darahnya kita yang dihisap.
itu kalau masuk ke air itu tidak akan menjadikan airnya adalah air yang menjadikan najis, tapi kalau di pakaian itu akan menjadikan najis. Jadi kok ada ada misalkan kutu atau nyamuk atau apa kok masuk ke saku kita, dalamnya kita biarkan tidak kita keluarkan, ya sholat kita tidak sah, dikarenakan itu merupakan bangkai yang dimakfu di air, tidak dimakfu dalam pakaian. Kemudian fisaubil ghairil makfu anha fisaubil musolli, dalam pakaiannya orang yang sholat, yang tidak dimakfu najis, harus suci dari najis pakaiannya orang yang sholat, dari najis yang tidak dimakfu. Wa nahwihi, dan samanya saub, dan yang seperti pakaian, mim mahmulihi, dari perkara yang dibawa, misalkan apa, serban misalkan seperti ini, kok ada najisnya, ya tetap tidak sah, walaupun najisnya itu di bagian sana, misalkan sebarnya panjang, ya, di bagian ujung sana baru ada najisnya, yang dipakai itu tidak ada najis, karena itu gandeng, maka tetap akan menjadikan tidak sah sholatnya karena itu membawa najis. Jadi perkara yang dibawa mim mahmulihi au mulakin limahmulihi, atau bertemu dengan perkara yang dibawa. Misalkan di ujung sana kita pakai benang diikatkan di tubuh, kemudian di ujungnya sana itu dimasukkan ke kotoran ayam misalkan. Panjang benangnya ada 10 meter atau 5 meter. Kok di ujungnya itu di kotoran ayam, ada kotoran ayam yang mengenai benang, sholatnya orang ini tidak sah, karena kan itu bergandengan antara orang yang sholat dengan benangnya tersebut. Jadi tidak diartikan hanya sebatas yang dipakai saja, perkara-perkara yang kiranya masih ada hubungannya dengan pakaian, yang berhubungan dengan orang yang sholat, gandeng dengan yang sholat, maka akan menjadikan batal sholatnya, tidak sah sholatnya apabila ada najis yang bersentuhan. Wa thaharah fi badanihi, dan harus suci badannya orang yang sholat, wa minhu batinul ain, dan termasuk badan adalah mata bagian dalam, wal fam mulut, wal angfi, dan juga hidung, mulutnya harus suci. Misalkan baru makan babi kemudian sholat, ya enggak sah sholatnya, harus disucikan dulu mulutnya. Misalkan bagaimana caranya, ya harus 7 kali, salah satunya dicampur dengan debu, berarti berkumur dengan debu. Nanti seperti nah, kalau sudah di dalam enggak, itu yang bagian di mulutnya saja, ora usah diulu debunya, sambil membersihkan yang bagian dalam diulu pisan, enggak perlu, penting dikumur-kumur kemudian dibuang, kalau tidak ya sholatnya tidak sah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang berikutnya wa taharatu fi makanihi allati yulaki badanahu au mahmu lahu. Yang berikutnya suci tempatnya sholat, tempatnya sholat harus suci. Allati yulaki badanahu, yang dimaksud dengan tempat itu adalah perkara yang bersentuhan atau yang bertemu dengan badannya orang yang sholat. Jadi badannya orang yang sholat. Jadi mulaki badanahu, yang bertentangan dengan badannya. Misalkan bagian kaki kok nginjek kotoran, ndak sah. Au mahmulahu, atau yang dibawa seperti tadi, yang dibawa kok ada najis yang bersentuhan, maka tidak sah. Wandekan ada sajadahnya itu bagian tengah ada kotoran telek cecake, kotoran cicak, namun tidak bersentuhan, neng sordodone ora sampai ngelembreh klambine, ya tetap sah, walaupun itu di bagian tempatnya sholat. Jadi jangan diartikan tempatnya sholat harus suci, berarti kok enek sajadahe kenean telek cecak bagian pucuke, padahal kita tidak menyentuh, kok dianggap itu membatalkan. Tidak, yang dimaksud adalah alladzi yulaki badanahu, yang bersentuhan dengan badan. Kok tempat sujudi enek teleke, ndak sah. Tapi kalau yang bukan disujudi, di bagian sajadah yang lain, ndak kita sentuh, ndak kita apa, ya tetap sah. Itu pengertian suci
papane sholat atau panggonane sholat, tempatnya sholat harus suci, kira tidak bersentuhan dengan orang yang sholat. Kalau bersentuhan baru membatalkan, kalau tidak bersentuhan ya tidak. Yang berikutnya wasatrul aulah, syarat sahnya sholat yang berikutnya adalah menutup aurat. Wasayati ta'riful aurah wa taqsimuha, akan dijelaskan ta'rif atau pengertian daripada aurat dan bagian-bagian daripada aurat. Wal ma'na anna tsalitsa min syuruti sihhati sholati satru auratil musalli bima yasmaluha. Yang ketiga dari syarat sahnya sholat adalah tertutupnya auratnya orang yang sholat bima yasmaluha, dengan perkara yang memuat aurat. Artinya memang perkara itu melekat ya, perkara melekat. Ora kok tertutup tidak kelihatan karena sholatnya di kamar. Misalnya kan sholat di kamar sendirian, tak tutup pintunya, tidak ada orang yang tahu, kan tidak kelihatan, udah sholatnya misalnya. Tidak bisa. Yang dimaksud itu memang tertutupi oleh pakaian, walaupun tidak ada orang yang melihat. Wenang petengan sholat karudo kan sudah tertutupi auratnya, tidak bisa. Jadi bima yashmaluha, dengan sesuatu atau dengan pakaian yang menutupi aurat tersebut, tidak sekedar tidak kelihatan, memang ada pakaian yang dipakai. Wa yamnau idroka launiha, dan tutup tersebut, kain tersebut itu akan menjadikan warna kulit tidak kelihatan ya. Kok semrowong nggih, ketok warnane jerone nggih. Ya ndak sah, harus menutupi warna. Fi majlis takhattub al-lidil basar al-mu'tadil, ketika orang takhattub sedang bercakap-cakap, bergaul, jarak antara 1 meter atau setengah meter, itu dilihat tidak kelihatan, itu tertutup. Tapi kok semrowong niku napa nggih? Tipis nggih, transparan, tertutup rapat, tapi pakai mukena yang transparan nggih. Kaine sing tau wipis ngoten niki nggih mboten sah, harus tertutup tidak kelihatan. Wa in haka hijmaha, walaupun menunjukkan postur tubuh, lekuk tubuh itu kelihatan, pakai mukena yang super ketat misalkan, kelihatan itu tetap sah kalau seperti itu. Yang penting tidak semrawang tadi. Wa in haka hajma kasarawila doyiqah, seperti sarawil celana yang sangat sempit. Jadi lekuk tubuhnya kelihatan. Model mukena gaya 2021 ya. Kelihatan lekuk tubuhnya agak ngarat-ngarat nanti kalau nggih. Si modele kaine kaya kaos ngoten niku nggih. Enak digawa kuwi ra terlalu akeh. Ndak makan banyak tempat misalkan. Kok dipakai walaupun kelihatan bentuk tubuh tetap sah, hanya aja makruh nggih. Nggih, tetap sah nggih. Wala yakfi malaisa bijirmin, dan tidak cukup kalau tidak ada barangnya. Kadulmah, misalkan di gelap, tempat gelap seperti tadi, lampunya dimatikan, tidak ada orang yang tahu. Misalkan ada banyak orang, karena gelap tidak ada kelihatan, sholat karudo misalkan, itu tetap tidak sah. Harus ada pakaian yang dipakai. Wasadil khina wasubhi alladzi la jirmalahu. Fa ilam yajid mayasturu jami'aha bihi kudima sawataihi qadama sawataihi. Andaikan punya pakaian namun tidak bisa menutupi semua auratnya, maka yang didahulukan adalah bagian kubul dan dubur. Jadi walaupun tidak bisa menutupi semuanya, kok waktu sholat sudah masuk tidak ada sama sekali pakaian yang bisa dipakai misalkan, maka kalau tidak bisa menutupi semua aurat, yang diutamakan adalah bagian kubul dan dubur, jalan depan dan jalan belakang. Suma kubulahu, andai kan sing kena nutupi ngarep tok, mburi kebuka bolong di disikne ngarep. Falam yajid syai'an sholat arian wala i'adata alaihi, apabila tidak menemukan sama sekali sesuatu yang bisa digunakan untuk sholat, maka sholat arian, sholatlah dengan keadaan telanjang, wala i'adata alaihi, dan tidak wajib mengulang baginya. Tidak duwe pakaian sama sekali, tidak mungkin untuk berpakaian dengan kondisi-kondisi tertentu misalkan, maka sholatlah dalam keadaan
telanjang, tidak berpakaian, dan tidak wajib untuk iadah. Ini kalau memang tidak ada yang digunakan menutup aurat. Namun pertanyaan, kalau ada tapi kena najis, ya harus usaha bagaimana bisa mendapatkan pakaian. Ojo duwe alasan, pakai aku najis ndak sholat pisan daripada sholat ndak sah. Iki ajane wis usaha apa urung nggih. Nggih enek sing model ngono kuwi. Najis kabeh iki ora usah sholat aku. Seolah-olah dia dapat kemurahan nggih, dapat dispensasi ndak sholat karena pakaiannya yang najis. Alasan aslinya. Kalau memang dia niat mau sholat, ya pasti akan ada usaha. Kalau memang pakaiannya najis semuanya, ya, maka kita pinjam atau pergi ke masjid musola atau gimana lah, bisa lah. Atau dicuci dulu kan bisa. Cuci dulu, terus dikeringkan, diperes, baru tinggi dalam keadaan basah. Ndak apa-apa, renek sholat ceritane kudu pakaian kering, basah pun bisa. Yang penting kan suci. Wastiqbalul kiblah. Syarat yang berikutnya adalah menghadap kiblat. Al-makna annar rabi'ah min syuruti sihatis shalah, dari syarat sahnya salat ayastakbilal musolli ainal qiblah ainal ka'bah bisodrihi, yaitu seorang yang salat harus menghadap ke arah kiblat, harus menghadap ainal ka'bah, menghadap kepada ainnya Ka'bah. Artinya ainnya Ka'bah itu benar-benar sejajar dengan Ka'bah. Tidak boleh hanya sekedar dikira-kira, harus serapat dengan Ka'bah. Indah Syafi'i wajib menghadap kepada Ka'bah, wajib ainul Ka'bah. Jadi Ka'bahnya itu benar-benar terukur, jadi harus pakai kompas dan lain sebagainya. Cara Syafi'i, Syafi'i seperti itu. Wala yakfi istiqbalul jihah faqat alal mu'tamad, tidaklah cukup menghadap arah kiblat. Yang penting menghadap ke barat, karena Ka'bah ke barat, bisa jadi agak miring ke selatan atau miring ke utara, ndak pas ke Ka'bahnya. Terus Syafi'i ndak boleh. Alal mu'tamad, menurut qaul yang mu'tamad itu tidak diperbolehkan. Andai kan melakukan itu harus mengikuti pendapat-pendapat yang lain. Di mana fikih ada yang berpendapat yang penting menghadap ke arah di mana Ka'bah itu ada. Kalau di Indonesia menghadapnya kan ke arah barat. Yang penting menghadap ke arah barat berarti jihadul Ka'bah. Itu menurut pendapat selain Syafi'i diperbolehkan. Hanya saja kalau di Syafi'i kaul yang kuat mengharuskan harus pakai kompas, benar-benar sejajar dengan Ka'bah. Kalau ndak serapat, ndak sah. Cara Syafi'i. Maka kalau kita kesulitan, ya, arek ngompas yo kangelan dan seterusnya, ya, maka kita ikut pendapat yang membolehkan menghadap jihadul Ka'bah, yang tidak mengharuskan menghadap ainul kiblah atau ainul Ka'bah. Bisodrihi, dengan dada. Yang menghadap adalah dada ingkana qa'iman au qa'idan. Ketika orang itu berdiri, dada ini harus menghadap ke arah kiblat sampai dengan salam. Orang kadang kurang perhatian di saat salam, assalamualaikum warahmatullahi. Waduh, ini. Nah, ini sudah ingkiraf anil kiblah. Kalau saawake nggih noleh karo ndelok mburi kono nggih. Pisan len noleh. Seharusnya gimana? Hanya kepalanya yang menoleh. Assalamualaikum warahmatullahi. Dadanya tetap. Assalamualaikum warahmatullahi. Kepalanya tok. Tapi anak kalane ngaten nggih. Assalamualaikum warahmatullahi. Balik nah rene. Waalaikumsalam warahmatullahi. Karo sirahe obah. Itu ndak sah, salatnya batal gara-gara ngeten niku nggih. Karena salam itu dia penutup nggih. Dia di saat salam harus tetap menghadap pada kiblat. Salam yang pertama, salam kedua itu sudah sunnah nggih. Maka harus kepala saja nggih. Kepala saja. So kepala. Assalamualaikum warahmatullahi. Balik. Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, seperti itu. Karena kita harus menghadap kiblat di saat sholat dengan dada kita apabila kita berdiri atau duduk. Ingkana muttaji'an, apabila sholatnya dengan tidur miring, ya, tiduran miring, fabil wajhi wa sodri, maka dengan wajah dan dada. Berarti kepala di utara sunnahnya, ya, miringnya arah kanan. Nanti di utara menghadap kepada kiblat, miring, ya. Dodone sak sirai menghadap kepada sak wajah, ya. Dodo sak wajah menghadap ke arah kiblat. Ini kalau tidak mampu dengan duduk maka wajib sholat dengan miring. Wong kuat ngadeg kayak sholat kok sampai sholat karo miring ya.
Nah niku kan wong adoh to, wong kene kan ra ngono. Wis kemudian selanjutnya adalah ingkana mustalqian, ketika kalau dia tidur sholatnya sholat dengan tidur terlentang ya, lumah fabi ahmasoi kodamahi wawaji, maka yang menghadap kiblat apanya? Bagian telapak kaki harus tegak telapak kakinya dan juga wajahnya. Berarti wajahnya ini harus diganjel ngengge bantal kan ngoten to. Diganjel bantal rada diunggah ning ngeten lek ngadepe berarti ngadepe mujur ngulon ya. Mujur ngulon, palanya agak ditinggikan, kakinya diberdirikan. Itu wajib dilakukan menghadap kiblat di saat kita sholat. Fa'ing sholat fiha wajaba ali istiqbalu sahisin min binaiha qadruhu salasa diro'in fa'aktara kababiha al-mardud wa tabatiha. Apabila sholat di dalam Ka'bah, anjur Ka'bah madhepi nanti. Kalau kita sholat di sekitar Ka'bah itu mupeng ya, wis madhep nanti ae iso ngadep nang imam barang. Tapi kalau kita di sini kan ya ndak seperti itu ya. Kalau sudah di sekitar Ka'bah, di sana di pelatarannya Masjidil Haram, salatnya nggih mupeng. Berarti mupeng imame neng salah satu sisi. Berarti oleh ngarepe imam. Ya itu karena menghadap ke arah kiblat semuanya nggih. Sah ora kok neng burine imam kono tok mboten. Nggih mupeng. Ketika di dalam Ka'bah, lek neng jerone Ka'bah, kaya Pak Jokowi mlebu jero Ka'bah. Lah wede paling urung tahu ya. Ngipi aja urung ya. Puneh dalam kenyataan. Bagaimana yang menghadap kepada sahisun mim binaiha, menghadap pada bangunannya Ka'bah. Qadruhu salasa diro'in, di mana kira-kiranya adalah 2/3 dirok atau lebih. Kababiha al-mardud wa tabatiha. Pun. Wa yustasna masaila la yustaratu fiha istiqbalul qiblah minha naflus safar al-mubah ila mahalin la yusmi'u minhu atau la yasma'u minhu nida al-jum'ah. Ada beberapa masalah di mana tidak disyaratkan untuk menghadap pada kiblat, di antaranya adalah melakukan sholat sunnah mubah safar, ya, sholat sunnah mubah ketika orang itu menempuh perjalanan jauh mau melakukan sholat sunnah, dia bisa menghadap kemanapun namun dengan beberapa syarat, termasuk ketika sudah mencukupi jamak qashar sholat. Ini istamaat fi surutul qasri al-atiyah harutul, ketika telah terpenuhinya syarat-syarat mengqashar sholat. Wa minha, dan termasuk tidak diharuskan menghadap kepada kiblat adalah sholatus sidatul khauf, sholat dalam keadaan takut, sholat dalam perang, ya. Mungkin ada gempa kemudian lari, ya. Sholatnya itu menghadap kepada selain kiblat diperbolehkan karena sidatul khauf, ada kebakaran kemudian lari itu boleh, ya. Kalau mau melanjutkan sholat, ya. Karo melayu karo terusne sholate bare golek enggon terusne sholate bisa. Mamin hamaul hiqabiha, yang termasuk boleh tidak menghadap kiblat adalah apa yang disamakan dengan sidatul khauf, kasolatiman ajasangan istiqbal, seperti orang yang tidak bisa menghadap pada kiblat, liqaunihi maridhon walam yajid ahadun yuwajjihu ilal kiblah, seperti orang yang sakit. Orang sakit di rumah sakit misalkan ndak kena diunyerne nggih anune napa jenenge dipane nggih tempat tidurnya, atau ndak ada orang yang bisa membantu dia untuk menghadap ke arah kiblat misalkan. Ini boleh tidak menghadap ke arah kiblat. Au horikon, atau dia dalam keadaan tenggelam, mosok salat ya tenggelam ya. Au marbuton, atau dia sedang diikat binawi khosabatin di kayu, au masluban, atau disalib. Nanti orang yang sedang dihukum salat ya dihukum ya nunge. Andaikan salat ya, nanti sedang dihukum disalib, dia tidak bisa menghadap ke arah kiblat, gimana salatnya? Fasolla kasba ikanihi, maka salatlah sejauh yang mungkin bisa dilakukan, wa yu'itu fi ghairi sidatul khauf wa naflis safar. Akan tetapi sholat orang yang seperti itu, selain yang sidatul khauf dalam keadaan benar-benar takut, dan juga dalam sholat sunnahnya safar,
dia wajib mengulang sholatnya. Ketika tidak menghadap ke arah kiblat, misalkan kita di perjalanan sholat wajib, tidak mampu menghadap kiblat, kita tetap mengerjakan sholat, hanya saja sholat yang kita kerjakan tetap harus kita ulangi, bahasanya iadah bukan qadha, mengulangi sholatnya lagi. Ini aturan-aturan dalam fikih yang perlu kita perhatikan dan kita ketahui dan kita amalkan dalam kasus-kasus yang biasa kita alami dalam kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Insya Allah akan kita lanjutkan syarat yang berikutnya. Untuk kali ini kita akhiri pertemuan kita. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi di lain kesempatan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Marilah kita tutup dengan doa Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Ya na'budu wa nasta'inu ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi masidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana la tada' lana dhanban fima qamina hadza illa fardah wa la hamban illa farajtah wa la dainan illa qadaitah wa la maridan illa afaitah wa la mu'siran illa yasartah wa la dhalan illa hadaitah wa la hajatan min hawaj dunya wal akhirah illa qadaitaha wa yasartaha. Rabbana yassir lana umurana muradina wa dunya wal akhirah wa nahtim lana minka bil khair wa husnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Ana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa illalladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.